Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi akramana wa hadana lil Islam alladzi ja'alana ummatan khairan lil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat, para pemirsa kajianmu rahimakumullah wa hadakumullah. Di sore hari ini alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam acara kita menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan makna dan keberkahan bagi kita semuanya. Marilah kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah, seraya melafalkan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan segala yang dibutuhkan oleh manusia, memeliharanya, melindungi dan menjaganya. Dan Allah pantas kita puja dan kita puji, karena hanya manusialah hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sering menyatakan dalam ayat Al-Qur'an, Allahus Samad, Allah tempat bergantung segalanya. Salawat dan salam marilah kita curahkan, kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah revolusioner peradaban manusia dengan membawa risalah nubuah dan menyampaikan wahyu Allah berupa Al-Quran untuk menjadi pegangan dan petunjuk bagi kehidupan manusia dalam mengisi kehidupan, mengarungi kehidupan dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak, Ibu, saudara yang berbahagia rahimakumullah wa hadakumullah. Sore hari ini kita sudah pantas bersyukur kepada Allah, karena salah satu kenikmatan yang kita berikan atau yang kita terima adalah kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita jalankan beberapa hari ini senantiasa memperoleh hidayah dan juga memperoleh ridhonya, sehingga kelak di akhir Ramadan kita bisa memperoleh derajat muttaqin atau derajat orang takwa, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, laksanakan dan tunaikanlah ibadah siam atau puasa sebagaimana telah aku perintahkan, kata Allah, kepada umat-umat sebelummu, agar kamu memperoleh derajat ketakwaan. Derajat ketakwaan adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah, yang tidak membedakan antara derajat manusia satu dengan yang lainnya, kecuali ketakwaan itu sendiri. Oleh karena itu kita pantas harus mencari derajat semacam itu. Nah, dengan puasa Ramadan, harapannya adalah kita bisa melaksanakan puasa dengan baik dan bisa memperoleh derajat ketakwaan. Dalam Ramadan kita akan bisa menemui dua hal yang saling bersinggungan dan saling berkesinambungan, yaitu kesalehan individu dan kesalehan sosial. Untuk bisa melaksanakan kesalehan individu dan kesalehan sosial, kita harus bisa mengendalikan diri, harus bisa menata diri, harus bisa mengukur diri dan sekaligus mengatur diri. Dalam ilmu sosiologi lalu disebut dengan self management. Begitu juga dalam konteks ilmu manajemen ada istilah self management atau manajemen diri.
Manajemen diri inilah yang menjadi jembatan bagi kita untuk mewujudkan kesalehan individu dan kesalehan sosial. Sekurang-kurangnya kita bisa menjaga jangan sampai kesalehan individu yang sudah kita bentuk tidak bisa berpengaruh kepada kesalehan sosial. Amatlah tidak beruntung bagi kita selaku orang muslim ketika bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna sesuai dengan rukun dan syaratnya, namun kesalahan sosial tidak terwujud. Nah, inilah pentingnya self management atau manajemen diri. Oleh karena itu di sore hari ini mari kita kupas sekilas tentang bagaimana dampak puasa terhadap self management atau manajemen diri. Self management diri pada prinsipnya adalah sebuah proses di mana individu bisa mengatur dirinya sendiri, mengatur perilakunya sendiri. Dengan demikian, seseorang dengan segala kemampuan yang ada diharapkan bisa mengelola tingkah lakunya. Memang dalam diri seseorang itu paling tidak nanti ada 3 pola yang senantiasa bergandengan. Pertama adalah pola pikir, yang kedua adalah pola tutur, dan yang ketiga adalah pola tindak atau yang sering disebut dengan perilaku. Nah, melalui self management ini kita tentunya akan bisa menjaga kualitas keimanan, kualitas ibadah puasa kita, sehingga dengan self management ini kita selalu terlibat dalam aktivitas, dalam syariat-syariat agama yang kita jalankan selama bulan Ramadan. Oleh karena itu kita akan semakin rugi kalau tanpa pengendalian diri ini atau self management ini kita kehilangan seluruh keberkahan atau barokah Allah yang telah dicurahkan selama bulan Ramadan. Para pemirsa kajianmu rahimakumullah hadakumullah. Dengan self management ini nanti akan timbul apa yang disebut dengan self monitoring atau pemantauan diri. Memang ini senada dengan kata puasa itu sendiri ya. Jadi puasa itu kan artinya menahan. Puasa itu juga bahasa perilaku adalah sesuatu yang bersifat rahasia. Orang lain sangat sulit untuk menilai apakah seseorang itu puasa atau tidak hanya dari sekedar bentuk fisiknya atau mungkin keadaan fisik yang ditampilkan. Karena memang tidak semuanya orang puasa itu terasa lemah, atau sebaliknya bahwa dengan puasa itu kemudian kita tidak merasakan kelaparan. Namun orang sulit untuk menilai puasa itu. Maka pantaslah Allah kemudian disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa puasa itu adalah ibadah khusus, ibadah hanya untukku maka saya akan memberikan ganjaran, kata Allah. Ini menunjukkan bahwa pemantauan diri ketika orang berpuasa itu sangat besar sekali. Dalam agama Islam kita dianjurkan bahwa segala bentuk peribadatan, bentuk amal soleh ini senantiasa kita selalu diawasi oleh Allah. Maka menumbuhkan apa yang disebut dengan ihsan. Ma huwal ihsan, apakah itu ihsan? Kata Rasulullah, anta'budullaha ka'annaka tarahu wa illam tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah pada Allah atau sembahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa melihat, maka Allah pasti melihat kamu. Inilah pentingnya self monitoring atau pemantauan diri. Dari manajemen diri kemudian muncul pemantauan diri, ini sudah mulai meningkat dalam arti kita bisa selamat ya. Namun masih kita tuntut dengan satu hal lagi, yaitu bahwa di samping self manajemen diri atau manajemen diri, self management
menghasilkan self monitoring atau pemantauan diri, maka kemudian diharapkan bisa memunculkan apa yang disebut dengan self control atau pengendalian diri. Paling tidak ada 3 hal pengendalian diri itu. Yang pertama adalah cognitive control, yaitu pengendalian pada pemikiran. Kita semuanya diberikan hak oleh Allah bahwa kita bisa memiliki akal pikiran dan untuk bisa berpikir sejauh mungkin. Namun dalam konteks agama, maka cognitive control atau pengendalian pada pemikiran ini paling tidak kita bisa diberikan semacam warning ataupun rambu-rambu dalam 2 hal. Yang pertama adalah menerima informasi, yang kedua adalah mengolah informasi. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan tentang pemikiran kita? Ya, tentunya dengan kita bisa memahami apa saja informasi yang kita terima dan bagaimana informasi itu kita olah. Dan inilah sebenarnya yang sering kita terpleset dalam kehidupan sehari-hari. Wajar, apalagi di era semacam sekarang ini, dunia teknologi sudah berkembang, hampir manusia ketergantungan dengan media sosial sangat tinggi. Namun hati-hati, kita tidak segegabah mungkin dalam menerima informasi, apalagi mengelola tanpa ada tujuan tertentu. Bahasa mudahnya, kita bisa sering mendapatkan bahwa di kelompok media sosial itu kita sering mendapatkan informasi, lalu mudahnya kita menyampaikan atau men-share informasi itu kepada siapapun tanpa kita teliti atau kita tabayun nilai atau kebenarannya, tujuannya dan lain sebagainya, apalagi pada dampak informasi itulah. Nah, dengan self management atau manajemen diri, kita dituntut untuk bisa mampu mengolah informasi, ya, menyampaikan informasi sebaik mungkin dengan cara kita memikirkan sebaik-baiknya. Nah, hal ini sebenarnya sudah sering kita baca dalam berbagai sumber, terutama Al-Quran, ya, di mana Allah sering menyinggung kepada manusia dengan kata-kata afala tatafakkarun, ya, afala taqilun, apakah engkau tidak memikirkan, apakah engkau tidak menggunakan akal. Inilah pentingnya kita mengendalikan diri dalam konteks berpikir. Yang kedua adalah behavior control atau pengendalian perilaku. Semua perilaku yang dilakukan oleh manusia tentunya ada batas-batas tertentu, ya. Tidak sembarang kita bisa melaksanakan, apalagi di bulan puasa. Jadi di bulan puasa itu adalah kita mampu menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa itu sendiri, dari terbit matahari atau fajar hingga terbenam matahari atau saat sholat maghrib. Nah, kita dituntut untuk mengendalikan perilaku kita. Apapun perilaku, baik yang menyangkut diri kita sendiri, perilaku antar sesama, perilaku dalam keluarga, bahkan perilaku diri lebih luas kepada masyarakat dan bangsa. Maka kita dijaga agar jangan sampai kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan yang akhirnya bisa membatalkan puasa itu sendiri. Allah sering menyindir bagi kita bahwa segala kebaikan itu pada hakikatnya kembali pada diri kita. In ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka pada prinsipnya berbuat baik untuk dirimu sendiri. Tetapi sebaliknya, jika engkau berbuat jahat, ya tentu bagi dirimu sendiri. Jadi ini mana adalah ketentuan kita sendiri yang bisa melaksanakan. Oleh karena itu sangat tepat bila dengan puasa itu kita bisa mengendalikan
baik dalam pikiran, tutur kata maupun perilaku kita selama bulan Ramadan. Kita dilatih untuk tidak berbicara yang kotor, tidak dilatih untuk bicara yang menyakitkan hati orang lain, sehingga pahala atau esensi puasa itu hilang. Meskipun kita kelihatannya melaksanakan ibadah puasa dari terbit hingga matahari terbenam, namun karena kita tidak mampu mengendalikan dalam perilaku, dalam tutur kata, dalam pikiran kita, maka kita khawatir jangan-jangan puasa kita tidak diterima. Maka hadis juga sering kita pelajari bahwa banyak orang yang puasa itu tidak memperoleh apa-apa kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena masih disertai selama bulan puasa itu kita melaksanakan perilaku-perilaku yang tidak dibenarkan oleh agama. Lalu yang ketiga adalah decision control. Jadi pengendalian bagaimana memilih yang baik, memutuskan perkara. Nah, dengan self management atau manajemen diri, kita dituntut dan dibimbing agar kita bisa memilih sesuatu yang terbaik. Tentu terbaik itu kacamatanya adalah apa yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Kacamatanya adalah norma-norma yang telah disepakati, bisa memberikan kemaslahatan bagi umat, bisa memberikan kemaslahatan bagi keluarga dan lain-lain. Nah, dengan decision control atau pengendalian dalam memutuskan suatu perkara, kita diharapkan untuk bisa membawa hikmah selama bulan suci Ramadan itu. Maka oleh karena itu, mari para hadirin, para pemirsa kajianmu, bahwa kita jaga betul-betul ibadah bulan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Memang tidak sedikit godaan yang akan ada pada diri kita, di sekeliling kita, kepada siapa saja. Dan puasa itu sebenarnya kalau kita pelajari lebih mendalam, ini merupakan sebuah perisai atau tameng, ya, dari berbagai macam godaan. Maka sering Rasulullah itu menasihati para sahabatnya ketika kita sedang puasa kemudian diganggu atau diiming-imingi atau diajak untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, ini Rasulullah memberikan saran bahwa katakan ini shaimun atau saya sedang puasa. Jadi mari, ini adalah salah satu bentuk mengendalikan diri, ya, dengan manajemen diri, mengatur diri sendiri. Itulah kita akan bisa menjaga kesalehan individu dan bisa menjembatani atau mewujudkan kesalehan sosial. Tentu dibutuhkan kemampuan dan usaha yang kuat bagi diri kita. Nah, terlebih yang namanya puasa ini adalah banyak sekali hikmahnya. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah kesabaran. Jadi kesabaran inilah yang harus kita tunaikan. Betapa tidak bahwa dalam Ramadan atau dalam berpuasa itu kita akan banyak mengalami kesulitan-kesulitan. Namun demikian, kita seorang muslim yang baik, dengan kesabaran ini akan kita terima. Di samping puasa itu adalah ketaatan itu sendiri kepada Allah, juga melatih kesabaran. Lalu kejujuran, dan tentunya yang terakhir adalah kedisiplinan. Inilah para pemirsa kajianmu rahimakumullah wa ta'akumullah, bahwa puasa akan sangat erat sekali dengan self management atau manajemen diri. Jika kita bersama-sama bisa mempelajari puasa itu dengan sebaik-baiknya, ikhlas karena Allah, kemudian dengan sekuat tenaga mengisi aktivitas Ramadan dengan aktivitas yang baik, dan berharap
bahwa puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Rasulullah, man syoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, bahwa puasa yang kita laksanakan penuh dengan keimanan dan berpengharapan kepada Allah, insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita berharap puasa sampai akhir menjelang Ramadan itu berakhir, kita bisa diberi kekuatan lahir dan batin, dan kita bisa melaksanakan kegiatan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, segala kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.